Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 22. Wah, Koko. Kau ini apakah hendak main-main? Darah itu melirik ke atas dan bersungut-sungut seorang diri. Dia bilang pernah mendengar nama suling emas. Apakah tidak gila ini? Wimoy, apa maksudmu? Aku tidak main-main. Apakah kau belum pernah mendengar nama suling emas? Kurasa dia akan hadir pula kalau memang orang-orang sakti dari semua penjuru hadir dan... Sin Koko, benar-benarkah kau tidak tahu? Wah, tak tahu lagi aku apa yang lebih aneh dan lucu daripada ini. Keponakanku itu, kakak tirimu Busong itu kebetulan mempunyai julukan suling emas. Busin melompat dari tempat duduknya, matanya terbelalak lebar, keheranan memenuhi dada dan kepalanya. Kau bilang kakak Busong itu suling emas? Jadi dia itu kakak kami sendiri. Wah, pantas, pantas. Dia selalu menolong kami. Ah, memang patut ditampar kepalaku, Wimoy. Wah, aku benar-benar goblok. Hahaha. Busin tertawa-tawa girang, bergelak sambil menampari kepalanya sendiri. Hahaha, benar. Dia selalu berpakaian sebagai seorang pelajar. Wah, kakakku demikian gagah perkasa. Ah, alangkah akan girangnya hati ayah kalau mengetahui hal itu. Sayang, ayah. Takkan pernah tahu. Dengan kepalan tangannya, pemuda yang ditusuk rasa haru ini menghapus 2 titik air mata dari pelupuk matanya. Sadar akan keadaannya yang tidak sewajarnya itu, Busin memandang kepada Liu Hui sambil tersenyum malu. Maaf Wimoy, aku telah memperlihatkan sikap lemah sekali. Kau harus tahu, selama hidupku, belum pernah aku bertemu dengan kakakku itu, dan yang lebih hebat lagi, dahulu kami bertiga kakak beradik malah menyangka bahwa suling emas adalah pembunuh ayah bunda kami. Karena hendak mencari kakak Busong dan mencari musuh besar kami, maka hari ini aku bisa berada di sini. Siapa tahu dan siapa sangka, orang yang kami sangka membunuh orang tua kami itu malah kakak sulung kami. Kau tidak lemah, Sin Koko. Memang kehidupan suling emas semenjak kecilnya telah diselubungi banyak rahasia yang kadang-kadang membingungkan. Bahkan aku sendiri tidak tahu sejelasnya, juga ayahku tidak tahu. Kau tahu, ibunya, yaitu Cici Liu Xian, sampai kini pun tidak ada orang tahu, hanya dapat menduga-duga, namun tak pernah aku atau ayah dapat menjumpainya. Aneh, memang aneh sekali encimisanku itu, juga putranya aneh. Pertemuanku denganmu benar-benar mendatangkan rasa bahagia karena rahasia kakakku telah dapat ku ketahui, adik Liu Hui. Sayang bahwa kebahagiaan itu kiranya takkan dapat berlangsung terus. Bagaimana aku akan dapat bertemu dengan kakakku itu kalau sekarang kita berada dalam tahanan di bawah tanah dan tidak ada jalan keluar? Ah, dasar aku yang tidak becus, tidak berhasil menyelamatkanmu, malah aku sendiri tertawan. Wimoy, kau yang berkepandaian tinggi, bagaimana kau sampai dapat ditawan pengemis-pengemis itu dan dimasukkan dalam karung dalam keadaan pingsan? Belum kuceritakan hal itu kepadamu. Tadi telah kuceritakan bahwa aku dan suling emas melakukan penyelidikan. Tentu saja kami berpencar dan suling emas bertugas menyelidiki para tamu yang termasuk tokoh-tokoh tinggi, sedangkan aku menyelidiki ke tempat para tamu yang rendahan. Ketika aku tiba di ujung tempat-tempat pemondokan para tamu rombongan dari kerajaan Sung, aku melihat 2 orang pengemis yang mengempit tubuh 2 orang pula sedang melarikan diri. Aku tertarik sekali, mengira bahwa mereka tentu melakukan kejahatan. Karena mereka berada di negeriku, aku harus mencegah orang berbuat kejahatan, maka aku lalu mengejar mereka. Setelah tiba di dalam sebuah hutan, tiba-tiba 2 orang itu melepaskan orang-orang yang dikempitnya dan... Ternyata 2 orang yang dikempit tadi tidak apa-apa, malah juga berpakaian pengemis dan tertawa-tawa, lalu 4 orang itu mengeroyokku. Mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku, dan melihat betapa serangan-serangan mereka tidak ditujukan untuk membunuh, aku lalu menduga bahwa mereka bermaksud menculikku. Akan tetapi dengan cambukku di tangan, dengan mudah aku mendesak mereka bertiga, malah berhasil merobohkan seorang di antara mereka. Pada saat aku sudah mendesak hebat dan takkan lama lagi mereka tentu akan roboh seorang demi seorang, muncullah Itgan Kaayong. Aku melawan sampai 100 jurus lebih, akan tetapi dia bukan tandinganku. Terlampau kuat, akhirnya aku roboh pingsan dan selanjutnya kau menolongku. Agaknya mereka itu memang hendak menculikmu, Wimoy. Apakah kehendak mereka?
Mungkin karena kecurigaanku, atau mungkin juga karena Itgan Kaiong hendak mempergunakan aku sebagai jaminan. Akan tetapi dia tidak mungkin berani menggangguku, karena sekali dia berani membunuhku, dia akan berhadapan dengan ayah dan seluruh warga Bengkau. Kalau terjadi demikian, biar di dunia ini ada 100 Itgan Kaiong, mereka akan dibasmi semua. Atau dia mempunyai rencana yang amat jahat? Ah, Moi, kalau saja kita bisa keluar dari sini dan mendapat bantuan kakak Busong. Busin lalu berjalan memeriksa ruangan itu. Akan tetapi segera ia mendapat kenyataan bahwa tak mungkin keluar dari tempat itu. Ruangan ini tertutup semua oleh dinding batu karang yang amat kuat. Adapun pintu satu-satunya adalah pintu terbuat daripada besi yang agaknya dipalang dari luar sehingga tak mungkin dibuka dari sebelah dalam. Sin Koko, tak usah dicari jalan keluar. Tempat ini memang dahulu dipergunakan untuk tempat tahanan tawanan penting dan rahasia. Hanya ada satu cara. Bagaimana caranya? Adik Liu Hui yang baik, lekas katakan dan mari kita segera keluar dari sini. Kita makan dan minum dulu sampai kenyang. Perutku lapar dan kita perlu memulihkan tenaga untuk menghadapi terjangan keluar. Gadis itu lalu meraih panci dan memilih roti, menawarkannya kepada Busin yang ragu-ragu untuk makan roti itu. Akan tetapi ia melihat Liu Hui menggigit roti dengan enaknya dan mendengar gadis itu berkata kemudian. Tak usah khawatir, roti dan arak serta air ini tidak beracun. Busin tersenyum dan ia pun segera makan roti itu, karena selama ini ia hanya makan buah-buah saja maka roti sederhana itu terasa enak sekali. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa makanan dan minuman ini tidak beracun? Mudah saja. Kalau lawan hendak membunuh kita, apa sukarnya? Masa harus bersusah payah menaruh racun pada makanan atau minuman yang belum tentu kita sentuh? Busin mengangguk-angguk dan diam-diam ia memuji kecerdikan dan ketenangan darah muda itu. Setelah mereka kenyang mengisi perut, Busin yang sudah tidak sabar bertanya. Bagaimana caranya supaya kita dapat keluar dari neraka ini? Neraka? Aku sama sekali tidak merasa berada di dalam neraka, Sinko. Senang malah di sini seperti ini. Tiba-tiba jantung Busin berdegupan keras. Gadis jelita ini senang berada di situ bersama dia? Tentu karena ada dia, masa kalau sendiri merasa senang di tempat seperti itu? Tak mungkin. Adikku, aku pun merasa senang sekali karena ada engkau bersamaku di sini. Akan tetapi alangkah akan lebih menyenangkan sekali kalau kita berada di luar tempat tahanan. Liu Bue mengangkat muka memandang tajam. Kembali mereka saling berpandangan dan biarpun mulut mereka tidak mengeluarkan suara di saat itu, namun pancaran kasih terbawa sinar mata tampak nyata dan terasa oleh kedua pihak sehingga kembali kulit pipi menjadi merah sendiri dan keduanya untuk sejenak merenggut pandang mata yang saling peluk. Ruangan ini tidak mempunyai jalan keluar lain kecuali pintu itu. Pintu terkunci dan di luar pintu tentu dijaga. Kita tidak bersenjata, akan tetapi kalau tidak ada Itgan Kaiong di situ, kita tidak perlu khawatir. Kalau sudah keluar dari ruangan ini, aku mengenal jalan-jalan rahasia di dalam terowongan ini yang belum tentu dikenal pula oleh mereka. Kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar dari ruangan ini? Kau seranglah aku dan kita bertempur mati-matian, saling serang, akan tetap jangan ragu-ragu untuk memukul dan merobohkan aku. Apa kau bilang? Mana bisa? Apa artinya itu, Moi? Melihat kebingungan pemuda itu, Liu Hui merasa geli, juga besar hati karena pemuda yang telah membetot rasa kasihnya ini tentu saja bingung dan menolak untuk memukulnya roboh. Hanya ada satu cara untuk memancing mereka membuka pintu ini, Koko. Kau tadi dengar sendiri betapa Itgan Kaiong memesan supaya mereka tidak mengganggu aku, ini hanya berarti bahwa Itgan Kaiong tidak menghendaki aku mengalami malapetaka atau terganggu di sini karena dia tidak berani menghadapi kemarahan ayah dan Bengkau. Maka kalau mereka tahu kita bertempur, tentu mereka merasa khawatir kalau aku sampai celaka, apalagi kalau mereka membuka pintu melihat kau memukul aku sampai roboh, tentu mereka menyerbu masuk untuk menghalangi maksudmu, atau untuk menolongku. Nah, saat itulah kita pergunakan untuk menerjang keluar. Mengertikah engkau? Tapi, Moi, aku hanya akan memukul secara pura-pura saja dan kau lalu menggulingkan diri roboh. Mana bisa aku memukulmu sungguh-sungguh? Sin Koko, mereka itu bukanlah anak-anak atau orang-orang bodoh yang mudah kita bohongi atau kita tipu. Mereka itu adalah ahli-ahli sitat yang akan dapat melihat pukulan palsu atau tulen.
Kau pukullah sungguh-sungguh, biar keras asal jangan kau pergunakan Luekang. Percayalah, hanya dengan cara itu usaha kita akan berhasil. Kau boleh pukul punggung kananku, akan kuberi lowongan sambil miringkan tubuh. Begitu pintu dibuka, kau desak aku dan aku mengelak sambil miringkan tubuh begini, dan kau pukullah punggung kanan ini sampai aku terjungkal. Sambil berkata demikian Liu Hui memperlihatkan gerakannya. Busin mengangguk-angguk tanda mengerti biarpun hatinya merasa tidak enak sekali. Setelah mendengarkan petunjuk-petunjuk Liu Hui, sepasang orang muda ini mulai berteriak-teriak, membuat gaduh dengan menyambitkan pecahan batu pada pintu, membentak dan berseru nyaring. Pendeknya mereka membuat suara gaduh orang sedang bertempur hebat. Sampai lama mereka melakukan hal ini dan beberapa kali mereka menendang daun pintu. Akhirnya daun pintu bergerak perlahan. Liu Hui memberi isyarat kepada Busin dan sekarang keduanya bertempur sungguh-sungguh. Begitu bertanding, kagetlah Busin karena darah jelita itu benar-benar hebat kepandaiannya. Pertemuan lengan membuat tubuhnya kesemutan, dan gerakan-gerakan Liu Hui selain aneh juga amat cepatnya. Maklumlah ia bahwa dalam pertandingan sungguh-sungguh, ia bukan lawan gadis perkasa ini. Jahanam, berani kau mengganggu putri Bengkau? Liu Hui berseru nyaring sambil memperhebat terjangannya. Nona manis, kalau tidak mau menyerah kepadaku lebih baik kau mampus. Teriak Busin dengan kata-kata dibuat kurang ajar. Daun pintu terbuka makin lebar dan kini tampak muka yang Bopeng mengintai ke dalam. Kiranya itu adalah muka pengemis Bopeng tadi. Agaknya mereka yang berada di luar masih menaruh curiga, maka si Bopeng tidak segera membuka pintu melainkan mengintai ke dalam. Melihat itu, Busin berseru keras dan melancarkan pukulan dengan jurus yang berbahaya, sambil mengerahkan Sinkan yang ia pelajari dari kakek sakti. Ayunan tangannya mendatangkan siuran angin. Liu Hui mengeluarkan seruan kaget dan mengelak ke belakang sambil miringkan tubuh dan terhuyung-huyung karena kakinya tertumbuk batu. Saat itu dipergunakan oleh Busin untuk mendesak maju dan pukulan tangan kirinya dengan tepat menghantam punggung kanan gadis jelita itu. Ia memukul dengan keras akan tetapi menyimpan tenaga Luekang, hanya mempergunakan guakang atau tenaga kasar, yaitu tenaga gerakan otot. Kepalanya mengenai sasaran yang lunak dan halus sehingga hatinya serasa ditusuk. Liu Hui mengeluh, tubuhnya terlempar melayang ke belakang, menumbuk dinding batu dan terjungkal roboh. Busin sampai menjadi pucat mukanya. Masa pukulannya yang hanya dilakukan dengan kasar itu dapat membuat Liu Hui terlempar sampai begitu hebat. Ia lupa akan permainan sandiwaranya, dengan hati penuh kegelisahan ia meloncat ke dekat Liu Hui, menjatuhkan diri berlutut dan memeluk gadis itu, merangkulnya untuk memeriksa keadaannya. Setan kurang ajar, kau sudah bosan hidup? Teriak si muka Bopeng yang sekarang membuka daun pintu dan menerjang masuk, diikuti si mata juling dan si kepala besar. Mereka bertiga menerjang Busin dengan senjata mereka. Akan tetapi Busin sudah siap, cepat ia mengelak dengan gerakan gesit ke kiri dan bagaikan kilat menyambar kakinya sudah melayang, tepat memasuki rongga perut si juling. Ngek! Demikian si juling mengeluarkan suara tertahan, napasnya terengah-engah, matanya yang juling itu berputaran sebelum ia roboh pingsan. Akan tetapi keadaan Busin bukan tidak berbahaya karena ketika ia menendang tadi, dua orang lawan lagi menerjangnya dari kanan kiri. Kepandaian si Bopeng dan si kepala besar itu cukup lihai. Golok si Bopeng itu melayang ke arah leher kiri sehingga Tiat Kak Choa si kepala besar menusukkan tongkatnya ke arah iga kanan. Busin terpaksa menggulingkan diri ke atas tanah, akan tetapi kedua orang lawannya mengejar terus. Dengan gerakan lincah Busin sudah berhasil menyambar pedang yang tadi terjatuh dari tangan si juling. Pedang ini ia ayun menangkis golok, akan tetapi dalam keadaan masih telentang itu ia terancam tongkat Tiat Kak Choa. Buk! Aduh! Tiba-tiba Tiat Kak Choa terjungkal, dari kepalanya sebelah belakang mengucur kecap dan ia berkelojotan tak dapat bangkit lagi karena kepalanya sudah retak, disambar batu yang dilontarkan oleh Liu Hui. Dalam keadaan kaget dan khawatir, si Bopeng tak sanggup menahan terjangan pedang di tangan Busin dan pedang itu berhasil menusuk tembus bahu kanannya. Si Bopeng berteriak kesakitan, goloknya terpental dan ia pun roboh mandi darah. Liu Hui berbisik. Dengan pedang rampasan di tangan, Busin mengikuti gadis itu. Girang hatinya bahwa gadis itu ternyata tidak apa-apa. Mereka berlari-larian melalui lorong sempit dan tiba-tiba Liu Hui berhenti. SSTTT, di depan pintu lorong penuh penjaga. Tak mungkin kita keluar dari situ.
Kita terjang saja, membuka jalan darah, kata Busin gagah. Sia-sia, apalagi mungkin Itgan Kaiong berada di sana. Aku tahu jalan rahasia. Mari. Gadis itu menyambar tangan kiri Busin, ditariknya pemuda itu berlari memasuki cabang lorong yang sempit lagi gelap. Berdebar jantung Busin ketika tangannya merasai telapak tangan yang berkulit halus dan lunak. Tak terasa lagi ia menggenggam tangan kecil itu erat-erat dan serasa ada getaran di antara jari-jari mereka. Kembali Liu Hui berhenti tiba-tiba di bagian yang gelap, melepaskan tangannya dan berbisik. Sinko, kau pegang batu yang kiri, aku yang kanan. Setelah kutekan alat rahasianya yang menghilangkan ganjal di belakangnya, kita tarik batu ke kanan kiri. Itu, batu yang menonjol, kau raba karena agak gelap. Ah, inikah? Sudah siap, moi-moi. Liu Hui memasukkan lengannya yang kecil ke sebuah lubang yang terdapat dalam celah antara dua batu, mengerahkan tenaganya dan begitu ia menekan, terdengar suara berkeretakan di sebelah sana di balik dinding batu. Nah, mari mulai menarik. Geser batu itu ke kiri, Koko. Mereka menarik, seorang ke kiri, seorang lagi ke kanan. Setelah mengerahkan sinkang, barulah kedua batu itu bergerak menggelinding perlahan, membuka sebuah pintu. Cukup, lekas masuk. Liu Hui berbisik sambil menarik tangan Busin. Pintu itu hanya dapat dimasuki Busin dengan tubuh miring. Setelah mereka masuk, Liu Hui mendorong alat rahasia dan kedua batu besar itu menggelinding secara otomatis menutup pintu rahasia. Kiranya mereka berada di terowongan lain yang 3 kali lebih lebar, juga tidak gelap seperti tadi karena ada cahaya masuk ke dalamnya. Selamat, bisik Liu Hui sambil tersenyum. Kau pandai sekali mainkan sandiwara kita, Sin Koko. Ah, jangan mengejek, moi-moi. Justru aku tadi telah membuka rahasia kita karena lupa diri melihat kau terlempar dan menumbuk batu. Kukira kau betul-betul terluka hebat, maka aku menjadi lupa dan hendak menolongmu. Ah, begitukah? Kukira kau bersandiwara, karena sikapmu itu tepat sekali. Mungkin itu yang membuat mereka tadi percaya penuh bahwa kau betul-betul hendak berbuat kurang ajar kepadaku. Kiranya kau tadi tidak bersandiwara. Ah, kau baik sekali, Koko. Sudahlah moi-moi, pujian-pujianmu yang berlebihan bisa-bisa menerbangkan aku ke langit. Sekarang bagaimana kita dapat keluar? Mari ikut aku. Pesanku, kalau kau melihat apa saja yang luar biasa, harap kau jangan mengeluarkan suara, biarkan aku yang bicara. Ini penting sekali, Koko, karena sekali kau salah bicara, nyawamu terancam maut dan aku sendiri tidak akan mampu berbuat apa-apa untuk menolongmu. Busin kaget dan mengangguk-angguk. Sudah terlalu banyak ia mengalami hal-hal aneh mengerikan, dan tempat yang seram seperti ini tentu saja mempunyai rahasia-rahasia yang menyeramkan pula. Akan tetapi hatinya besar, apalagi setelah ia merasakan kembali kehangatan, kehalusan dan kelunakan telapak tangan Liu Hui yang menggandengnya. Lorong itu makin lama makin lebar, akan tetapi makin gelap dan akhirnya mereka tiba di bagian yang gelap sekali. Dari tekanan tangan Liu Hui, Busin dapat menduga bahwa mereka berada di tempat berbahaya. Tiba-tiba tercium bau yang amat harum dan Liu Hui menghentikan langkahnya, tangannya mencengkeram tangan Busin erat-erat sehingga pemuda itu hampir saja berteriak kalau ia tidak segera ingat akan pesan gadis itu. Anehnya, Liu Hui segera menariknya dan mengajaknya berlutut di atas tanah yang ternyata becek dan basah. Cici yang mulia, adikmu lancang mengganggu, mohon ampun, kata Liu Hui dengan suara aneh. Hening sejenak, bau harum makin keras dan terdengarlah suara dari sudut yang gelap. Xiao Moi, apa ayahmu juga melarang kau main-main dengan pemuda tampan sehingga kau membawanya ke sini? Busin diam-diam bergidik. Bau harum ini mengingatkan ia akan siang MOU sini, serupa benar. Dan suara itu halus lembut dan merdu, akan tetapi mengandung sesuatu yang mengerikan, apalagi kata-katanya begitu tak tahu malu. Tidak, Cici. Dia ini seorang tamu kita. Kami berdua ditawan Itgan Kaiong di dalam terowongan sebelah. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa aku mempergunakan pintu rahasia dan dengan lancang lewat di sini. Kau tahu siapapun dia yang berani menggangguku di sini harus mati. Untukmu, aku masih bisa mengampuni, tapi dia ini. Ampunkan dia, Cici. Bukan kehendaknya lewat di sini, melainkan aku yang mengajaknya karena dia telah menolongku dari tangan anak buah Itgan Kaiong.
Orang-orang seperti kita tidak bisa hidup senang sebelum membalas budi orang, bukan? Dia menolong nyawaku 1 kali, aku pun harus menolongnya kembali 2 kali. Kalau kau membunuhnya, lebih baik bunuh aku lebih dulu, Cici. Terdengar suara ketawa lembut, tapi yang membuat bulu tengkuk Busin meremang. Hanya suaranya kalau berkata-kata yang berbeda, akan tetapi harumnya dan ketawanya serupa benar dengan siang Mou Sini. Aku tidak bisa melihatnya jelas, tapi dia terang tampan dan muda. Tak bisa aku mengambil keputusan sebelum memeriksa dia orang apa. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dan bau harum menyengat hidung. Busin kaget setengah mati ketika merasa betapa pipi dan dagunya diraba tangan yang halus sekali, juga leher dan kedua pundaknya disentuh orang yang tidak tampak. Hatinya lega bukan main ketika tangan yang meraba-raba itu lenyap kembali dan terdengar suara yang tadi. Tampan dan muda, juga gagah. Tapi sayang, dia lemah. Tak patut menjadi mantu bengkau. Cici. Liu Hui memprotes. Cerewet. Aku tidak buta, aku tahu kau mencinta pemuda ini, Xiao Moi. Tapi dia tidak patut menjadi mantu bengkau, kecuali kalau dia ini anak kaisar atau anak ketua partai persilatan yang besar. Dia orang apa, Xiao Moi? Bukan main mendongkolnya hati Busin. Ia merasa bahwa siapapun juga adanya wanita iblis itu, bicaranya keterlaluan dan amat menghina Liu Hui. Sudah gatal-gatal mulut dan lidahnya untuk mendamprat, dan hal ini pasti telah ia lakukan kalau saja ia tidak merasa betapa jari-jari tangan Liu Hui mencengkeram tangannya dengan erat. Dia orang biasa saja, Cici. Adikku mencinta laki-laki biasa. Mana bisa? Cici yang mulia, cinta tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal derajat maupun tingkat, tidak mengenal kaya miskin, bahkan ada kalanya tidak mengenal usia. Cici sendiri sudah mengalaminya, mana ada aturan melarang orang lain? Sudah. Kau cerewet seperti ibumu. Kau hendak menyerang dengan senjataku sendiri, ya? Cerewet. Pergi. Bawa kekasihmu ini pergi sebelum aku membuat bolong-bolong yang bagus di kepalanya. Terima kasih, Cici, selamat tinggal. Kata Liu Hui yang cepat bangkit, menarik tangan Busin dan setengah menyeret pemuda itu pergi dari situ, melalui lorong gelap tanpa mengeluarkan suara. Ada 1/4 jam mereka lari dan akhirnya mereka muncul keluar dari sebuah gua yang tertutup rapat oleh alang-alang di sebuah hutan kecil. Setelah melompat keluar, barulah Liu Hui melepaskan tangan Busin dan ia menjatuhkan diri ke atas rumput sambil menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangan, terisak-isak dan pundaknya bergoyang-goyang. Kagetlah Busin. Cepat ia berlutut di dekat Liu Hui, Moi, ada apakah? Mengapa kau menangis? Aku malu. Aku malu setengah mati. Perlahan Busin bangkit berdiri. Memang kurang ajar dia. Menghinamu sesuka hatinya. Biar ku ajar dia, Moi. Cepat Busin melompat memasuki gua itu. Sin Koko, jangan. Liu Hui kaget, berteriak dan melompat bangun. Akan tetapi ia terlambat mencegah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, tubuh Busin melayang keluar dari dalam gua. Jatuh berdebuk di depan kaki Liu Hui bersama pedang rampasannya yang kini sudah patah menjadi 3 potong. Hai, sedikitnya kekasihmu bernyali juga. Selamat, Xiao Moi. Suara ini halus sekali, sekejap tercium bau harum akan tetapi segera lenyap lagi. Sinko. Liu Hui berlutut dan merangkul pundak Busin yang merintih perlahan, Cici. Kalau kau bunuh dia, aku akan mengadu nyawa denganmu. Teriaknya nyaring, akan tetapi tidak ada jawaban kecuali rintihan Busin. Tak lama kemudian pemuda itu membuka mata dan Liu Hui merasa lega ketika memeriksa ternyata pemuda itu tidak terluka berat, hanya pingsan karena terbanting keras. Busin membuka mata, melihat betapa Liu Hui merangkulnya, pipinya menjadi merah sekali dan cepat ia bangkit. Wah, bukan main. Aku menusuknya, pedangku malah patah-patah dan sekali ia mendorong aku terlempar melayang keluar gua dan tidak ingat apa-apa lagi. Sakti luar biasa dia. Siapakah dia itu Moi? Kau menyebutnya Cici. Tiba-tiba Busin berhenti bicara dan mukanya pucat. Dia kau sebut Cici. Kalau begitu, dia itu. Ia tidak melanjutkan kata-katanya, akan tetapi pandang matanya bicara banyak dan dapat dimengerti oleh Liu Hui yang mengangguk-angguk. Betul.
Sin Koko, dia adalah Enci Liu Xian, ibu kakakmu Busong. Dia Tok Xiao Kui, setan racun cilik. Ibu tiriku. Hus, sudahlah. Aku pesan padamu, pertemuan ini tidak sekali-kali boleh kau ceritakan kepada siapapun juga. Ingat, sekali kau melanggar, nyawa kita berdua sukar diselamatkan lagi. Mari kita pergi ke kota raja. Entah apa yang terjadi di sana. Memang banyak hal luar biasa terjadi di kota raja Nancao. Pesta yang dirayakan selama 3 hari itu ternyata diisi dengan kejadian hebat dan seakan-akan pesta perayaan Bengkau itu menjadi pusat pertentangan dan adu ilmu. Apalagi dengan munculnya bahaya baru yang mengancam ketenangan pesta itu, yaitu Lin Lin. Gadis ini sekarang telah berubah menjadi seorang putri kerajaan Hitan yang berpengaruh dan ditaati perintahnya oleh orang-orang pandai. Dan menurutkan wataknya yang aneh di samping kecerdikannya mencari alasan agar ia jangan dibawa secara paksa ke Hitan, Lin Lin bisa menjadi seorang gadis yang akan menimbulkan geger di Nancao. Telah dituturkan di bagian depan betapa Lin Lin dengan pedang besi kuning telah berhasil menundukkan Pak Sintung si kakek buntung yang lihai, Sute dari Hek Giamlo dan darah cerdik itu kini bersama Pak Sintung kembali ke dalam kota raja, diiringkan 24 orang-orang pilihan dari Hitan secara sembunyi. Hari sudah mulai gelap ketika ia memasuki kota dan ia tidak membuang waktu lagi, terus mengajak Pak Sintung mencari tempat kediaman Sumaboan. Cepat sekali tempat ini dapat dicari atas bantuan ke-24 orang yang dapat bekerja cepat itu. Pada saat itu, Sumaboan sedang berada di dalam kamar pondoknya. Pondok darurat yang cukup mewah. Sebagai seorang putra pangeran, apalagi seorang putra pangeran kerajaan Sung, pemuda ini mendapatkan tempat terhormat dan sebuah pondok berkamar satu untuk dirinya sendiri. Ia masih merasa mendongkol karena siang tadi ia telah dibikin malu oleh Gan Lopek. Awas kakek gila itu, pikirnya, berani membikin malu kepadanya di depan tuan rumah dan para tamu. Besok diadakan upacara sembahyang mendiang ketua Bengkau, dia akan mencari akal untuk membalas penghinaan itu. Sampai sekarang, semua rencananya berjalan dengan baik. Biarpun ia seorang pemuda bangsawan, akan tetapi tidak seperti putra-putra bangsawan lain, Sumaboan tak pernah diikuti oleh pelayan-pelayan atau pengawal-pengawal. Hal ini adalah karena biarpun seorang bangsawan, dia adalah seorang pemuda ahli silat yang seringkali merantau di dunia Kang Ou, malah boleh dibilang seorang tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi, maka ia tidak suka akan segala ikatan dan pelayanan orang-orang lemah. Kali ini pun ia berada di pondok seorang diri, sama sekali tidak ada penjagaan di sekeliling pondoknya. Ia mempunyai banyak pembantu dan kaki tangan, akan tetapi pada saat itu mereka semua telah pergi menjalankan tugas masing-masing atas perintah Sumakongcu. Siapa? Tanya Sumaboan, terkejut dan heran karena semua anak buahnya tidak akan berani mengetuk pintu depan seperti itu. Sumakongcu, aku datang mau bicara penting. Terdengar suara halus seorang wanita. Sumakongcu adalah seorang pemuda mata keranjang dan dalam keadaan biasa suara panggilan seorang wanita yang demikian merdu dan halus tentu akan mendebarkan jantungnya serta menimbulkan gairahnya. Akan tetapi di samping kelemahannya ini, ia pun seorang yang amat cerdik. Ia maklum bahwa pada saat itu dan di tempat itu banyak terdapat musuh berkumpul di Nancao, maka ia selalu siap waspada dan curiga. Siapa di luar? Aku tidak bisa menemui orang yang tidak kukenal. Jawabnya dan diam-diam ia telah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Sumakongcu, aku. Lin Lin, aku datang membawa pesan enciku Xian Eng. Dari encinya, Lin Lin mendengar bahwa Sumakongcu dapat mencarikan kakaknya, Kam Busong, maka sengaja sekarang Lin Lin menggunakan nama encinya itu yang ia duga mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Kongcu ini daripada dia. Benar saja dugaan Lin Lin, mendengar disebutnya nama Xian Eng, hilang keraguan Sumaboan, apalagi ia sekarang mengenal suara Lin Lin gadis galak itu. Biarpun yang sudah-sudah gadis ini memusuhinya, namun ia tidak takut kalau hanya menghadapi gadis cantik itu. Wah, mungkin nasib baik menghampiriku, ada nona manis yang hendak mengusir kesunyianku malam ini, pikirnya sambil tersenyum, lalu membuka pintu. Benar saja, gadis jelita itu berdiri di depan pondok, biarpun keadaan remang-remang Sumaboan masih dapat mengenal Lin Lin. Akan tetapi di belakang gadis itu tampak seorang kakek yang berdiri di atas sepasang tongkat, seorang kakek yang buntung kedua belah kakinya. Ia tidak mengenal kakek ini, akan tetapi kehadirannya mendatangkan rasa kecewa. Silakan masuk, Nona. Katanya, menahan rasa kecewanya.
Lin Lin tersenyum dan menoleh kepada Pak Sintung. Mari kita masuk, tuan rumah mengundang kita. Maaf, Nona. Kata Sumaboan cepat. Aku tidak mengenal kakek itu. Siapakah dia? Dia? Dia pengawalku. Jawab Lin Lin bangga. Ah, aku hanya mengundang Nona, bukan dia. Aku. Ngeri melihat kakinya. Silakan kau masuk, Nona. Lin Lin sudah timbul marahnya, akan tetapi ia menindas perasaannya dan melangkah masuk. Setelah duduk Lin Lin melihat betapa Kongcu itu memandangnya dengan mata berminyak. Cepat-cepat ia berkata, Suma Kongcu, kedatanganku ini untuk bertanya kepadamu, di mana adanya kakak Kambusong seperti yang kau janjikan kepada Enci Sian Eng. Dengan pandang mata yang penuh gairah dan kagum kepada wajah jelita dan tubuh pada teramping itu, Sumaboan tersenyum-senyum lalu bertanya, siapa yang mengutusmu ke sini? Sumaboan mempermainkan matanya, melirik ke kanan kiri dengan menjual mahal. Ia cukup maklum betapa Sian Eng jatuh hati kepadanya, biarpun gadis itu tetap mempertahankan diri dan tidak sudi melayani kehendaknya yang tidak patut. Kalau dia ingin bertanya, kenapa tidak datang sendiri? Suruh ia datang sendiri ke sini baru aku mau bicara. Dia tidak mau datang, dia menyuruh aku mewakilinya. Kata Lin Lin, menahan hatinya yang makin marah. Senyum Sumaboan melebar, matanya berkedip-kedip penuh arti. Betulkah begitu? Ahai, adik manis, kau betul-betul mau mewakilinya. Kalau dia datang, aku minta dia bermalam di sini semalam baru besok ku beritahu tentang Kambusong. Apakah kau mau mewakili encimu tidur di sini semalam bersamaku? Sumaboan cepat melompat ke belakang ketika meja yang berdiri di antara dia dan Lin Lin tiba-tiba melayang ke arahnya karena ditendang oleh Lin Lin. Gadis ini tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan pedangnya sudah berada di tangan, kedua pipinya merah, matanya bersinar-sinar. Wah, jangan marah, Nona manis. Bukan aku yang menyuruh kau datang ke sini, melainkan atas kehendakmu sendiri, bukan? Akan tetapi kembali Sumaboan harus cepat mengelak karena kini sinar emas dari pedang di tangan Lin Lin sudah menerjangnya dengan hebat. Agaknya harus kurobek-robek kulit tubuhmu dengan pedang, baru kau mau bicara baik-baik. Bentak Lin Lin dan terus melanjutkan serangannya. Namun biarpun Lin Lin berpedang mustika dan mainkan ilmu pedang yang didasari gerak dan tenaga sakti Hong In Ban Kin, namun tingkat ilmu kepandaian Sumaboan masih lebih tinggi daripadanya, juga latihan pemuda bangsawan ini lebih masak. Biarpun ia bertangan kosong, namun pukulan-pukulan balasan Sumaboan mendatangkan angin pukulan yang kuat, membuat Lin Lin beberapa kali berputar-putar untuk menghindarinya. Pada saat itu tampak sinar hitam yang panjang berkelebat menerjang ke arah leher Sumaboan, disusul sinar hitam mengurung pinggangnya. Pemuda ini kaget sekali, cepat ia menggunakan lengan baju menangkis. Plak-plak. Ia terhuyung dan ujung lengan bajunya pecah-pecah. Ketika ia melompat ke belakang sambil berjungkir balik, kiranya yang menerjangnya adalah kakek yang buntung kedua kakinya tadi. Gentarlah hati Sumaboan. Ia tidak mengenal kakek ini dan tadi ia memandang rendah mendengar kakek ini pengawal Lin Lin. Kiranya kakek buntung ini memiliki ilmu yang dahsyat. Pedang di tangan Lin Lin tidak memberi ampun, mendesaknya hebat. Sumaboan mencari kesempatan untuk melompat keluar dari pondok dan memanggil teman-temannya, akan tetapi agaknya kakek buntung itu selain lihai ilmunya, juga amat cerdik. Sepasang tongkat pengganti kaki itu kiranya dimainkan seperti sepasang toya yang menghalangi jalan keluar. Ketika pedang bersinar emas itu menusuk dadanya, Sumaboan cepat miringkan tubuh dan bermaksud merampas pedang, akan tetapi tiba-tiba pundaknya kena dihantam tongkat si buntung. Keras sekali pukulan ini sehingga kulit daging pundaknya pecah dan mengeluarkan darah. Sumaboan terhuyung-huyung, masih berhasil mengelak daripada sambaran pedang Lin Lin, akan tetapi totokan ujung tongkat membuatnya roboh, tak dapat menggerakkan kaki tangan lagi. Lin Lin segera menodongkan pedangnya ke depan dada Sumaboan. Teriak Busin dengan kata-kata dibuat kurang ajar. Hayo lekas mengaku di mana adanya kakak Busong, kalau kau mau hidup. Sumaboan tersenyum mengejek. Keringat membasahi dahinya, darah di pundaknya membasahi bajunya, akan tetapi ia tidak kelihatan gentar. Nona manis, mati di tanganmu amatlah menyenangkan. Biar kau membunuhku, aku Sumaboan bukanlah manusia yang tunduk akan ancaman maut. Aku hanya mau bicara dalam keadaan yang lebih baik dan manis, atau kalau encimu sendiri datang ke sini.
Bukan main gemasnya hati Lin Lin. Ia memang benci kepada laki-laki ini, apalagi bicaranya begitu kurang ajar. Kalau begitu kau mampus saja. Tok tok tok. Lin Lin kaget dan cepat melangkah mundur, memberi tanda supaya Pak Sintung siap. Suma Boan tersenyum lebar. Lucu benar keadaannya, siapa pula tamu yang datang kali ini? Siapa di luar? Tanyanya tanpa niat minta tolong, karena maklum bahwa orang datang mengetuk pintu seperti itu pasti bukan teman atau anak buahnya. Aku. Suma Kongcu, keluarlah, aku mau bicara. Berubah wajah Lin Lin. Itulah suara Sian Eng, encinya. Cepat ia memberi tanda kepada Pak Sintung dan kakek buntung ini segera mengikuti Lin Lin, menyelinap ke bagian belakang rumah, bersembunyi. Hah, kebetulan sekali, Eng Moy. Kau masuklah. Aku tak dapat bergerak. Hening sejenak di luar. Kemudian terdengar daun pintu dibuka dari luar. Sian Eng muncul, kelihatan ragu-ragu, curiga, juga cemas. Ketika pandang matanya melayang ke arah Suma Boan yang menggeletak terlentang di atas lantai, bajunya mandi darah, ia berseru kaget. Sejenak ia ragu-ragu, kemudian ia lari dan berlutut dekat Suma Boan. Suma. Koko. Kau kenapakah? Kau terluka. Parah. Suma Boan tersenyum dan napasnya makin terengah-engah disengaja, mulutnya merintih-rintih menahan sakit. Aku diserang penjahat, Eng Moy, tolong kau bebaskan totokan pada jalan darah Tian Hu Hiat. Sian Eng membungkuk, lalu membuka jalan darah itu dengan totokan dan tekanan. Akhirnya Suma Boan dapat bergerak, bangkit duduk dan mengeluh lagi, mengaduh-aduh sambil memegangi pundak kirinya yang terluka. Bagaimana? Sakit sekalikah? Biar ku periksa, harus segera dibalut. Kata Sian Eng yang timbul kasih dan ibanya menyaksikan orang yang dikasihinya itu menderita luka. Dengan bantuan Sian Eng, Suma Boan berdiri dan jalan terhuyung-huyung ke arah bangku. Matanya mencari-cari dan mulutnya tersenyum ketika mendapat kenyataan bahwa Lin Lin dan kakek buntung sudah tidak berada di situ lagi. Dengan sikap manja ia merintih-rintih, membuat hati Sian Eng makin tak tega. Gadis ini lalu mencuci luka dan membalutnya. Penjahat siapakah yang melukaimu, Koko? Dan kenapa? Tidak tahu, aku tidak mengenalnya. Kebetulan kau datang, Eng Moy. Kau baik sekali, tapi kenapa malam hari dahulu itu kau lari dariku? Kenapa, Eng Moy? Apakah kau tidak dapat memaafkan kesalahanku? Aku menyesal Eng Moy, dan aku siap mohon maaf kepadamu. Setelah berkata demikian, Suma Boan menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu. Sian Eng terisak menangis, mengangkat bangun Suma Boan. Sudahlah, aku datang ini sebetulnya hendak bertanya kepadamu di mana aku bisa bertemu dengan kakak Kambusong. Kau bilang dia pasti berada di sini. Ketika tadi aku melihatmu, aku menjadi bingung dan ingin sekali aku menemuimu untuk menanyakan hal ini. Eng Moy, apakah kau pernah menyuruh adikmu Lin Lin menanyakan hal ini kepadaku? Tidak pernah. Malah aku sendiri tidak tahu kemana perginya anak itu, sampai sekarang aku tidak melihat dia. Aku khawatir sekali, adikku itu biarpun anak perempuan akan tetapi suka berandalan dan terlalu berani. Aku percaya. Dia gadis yang aneh dan gagah. Eng Moy, terus terang saja, Kambusong adalah bekas sahabatku, dan kekasih adik perempuanku seperti pernah kuceritakan kepadamu. Akan tetapi semenjak ia menghilang, aku tidak pernah bertemu dengan dia lagi. Aku hanya mempunyai dugaan keras bahwa dia tentu berada di Nancao, karena aku mendengar bahwa dia masih mempunyai hubungan dengan Bengkau. Kalau saja kau mau bertanya kepada orang Bengkau, kiraku akan dapat membuka rahasianya. Aku pun pikir begitu. Aku pun mengerti bahwa ibu tiriku, ibu kandung kakak Busong adalah Toh Xiao Kui Liu Xian, putri mendiang Pat Jiu Sinong Liu Gan ketua Bengkau yang diperingati hari kematiannya sekarang. Apa? Suma Boan melompat kaget dari tempat duduknya. Kalau begitu, dia. Suling emas. Sudah kuduga, ada persamaan. Tapi suling emas jarang memperlihatkan diri lama-lama dan Busong seorang lemah sebaliknya suling emas demikian sakti. Sian Eng menjadi pucat mukanya. Ia pun berdiri dan melongo. Suling emas. Kakakku. Kambusong. Suling emas.
Bibirnya menyerukan kata-kata ini berkali-kali seakan-akan ia tidak mau percaya. Akan tetapi sekarang terbayanglah semua peristiwa ketika suling emas menolongnya, terulang kembali gema kata-kata pendekar itu dan maklumlah bahwa dia adalah adik tirinya. Pantas saja suling emas selalu menolong adik-adiknya secara diam-diam. Namun ia masih belum percaya benar. Sumakoko, bagaimana kau menduga bahwa kakak Busong adalah suling emas? Suma Boan dengan gerakan halus dan sopan memegang tangan Sian Eng, ditariknya ke dekat meja. Mari kita duduk, adikku dan kita bicara baik-baik. Aku tidak ragu-ragu lagi sekarang. Pasti suling emas itulah penjelmaan dari Busong. Hanya beberapa kali aku melihat suling emas, itu pun hanya sekelebatan saja. Akan tetapi bentuk tubuhnya dan wajahnya, sudah kuduga. Akan tetapi mana aku bisa percaya? Busong seorang pelajar yang lemah, sama sekali tidak tahu ilmu silat, sedangkan suling emas. Akan tetapi setelah mendengar darimu bahwa kakakmu Busong itu putra dari Puteri Mendiang Patjiu Sinong, keraguanku lenyap karena cucu tunggal dari Mendiang Patjiu Sinong adalah suling emas. Kalau begitu, tidak bisa lain, Busong adalah suling emas sendiri. Wah! Dan kami telah menyangka sebagai pembunuh ayah bundaku. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.